Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat dong, semangat ya belajarnya. Baik, sebelum kita Ibu memberikan layanan kepada kalian, kita berdoa yuk menurut agama kita masing-masing. Kali ini Ibu yang pimpin doanya. Kita berdoa, mulai. Selesai. Baik. Ibu akan absen dulu ya. Nama-nama yang Ibu panggil, kalian angkat tangan. Jelas? Baik. Budi hadir, terima kasih. Lastri hadir. Hadir. Lingling hadir. Hadir. Nadia ada? Hadir. Ningsih hadir. Hadir. Yahya hadir. Mana Yahya? Ada? Hadir. Salma ada? Hadir. Terus Lili. Oh iya, tadi wali kelasnya bilang Lili tidak masuk. Yuk teman-teman, kita berdoa buat Lili. Semoga Lili cepat sembuh dan bisa belajar bersama-sama kalian. Setuju ya anak-anak ya? Sepertinya kalian Ibu lihat kok tidak semangat. Kenapa? Harusnya kalian semangat dong. Nah, Ibu akan mengadakan permainan ice breaking. Ya. Yuk kita berdiri, semangat. Permainannya seperti ini. Kalau nomor 1 tepukan bertepuk. Nomor 2 hitungan kedua tarik nafas. Hitungan ketiga sebut nama kalian masing-masing. Jelas? Coba kalian kita coba dulu ya. 1. Coba 1. Oke. 2 tarik nafas. 3 Setiawati. Coba. Oh, Budi. Baik. Kita coba ya anak-anak ya. Kita mulai ya. 1. Coba. Oke. 2 tarik nafas. 3 sebut kalian masing-masing. Bagaimana Kak anak-anak? Sudah pada semangat? Baik. Kalian bisa duduk kembali dan melihat ke laptop kalian atau ke handphone kalian masing-masing. Kemarin kita layanan apa ya anak-anak ya? Minggu lalu. Oh, apa ya? Kepribadian. Betul Budi, kepribadian. Kalian sudah paham belum tentang kepribadian? Pasti dong, kalian sudah paham karena kalian anak-anak pintar, ya, anak-anak yang semangat seperti itu. Baik, untuk layanan minggu ini Ibu akan memberikan tentang kiat-kiat meningkatkan motivasi belajar. Ya, yuk kita lihat slide yang Ibu buat. Kiat meningkatkan motivasi belajar selama pembelajaran daring. Kiat meningkatkan motivasi belajar selama pembelajaran daring yaitu penggerak yang akan menimbulkan kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini meliputi mendengarkan. Contohnya, kalau ibu guru mengajarkan kepada kalian, pasti kalian akan mendengarkan. Atau nasihat yang diberikan orang tua, pasti kalian akan mendengarkan. Menyimak,
ibu guru, bapak guru, masing-masing mata pelajaran memberikan pelajaran, pasti kalian akan menyimak pelajaran tersebut. Mengerjakan tugas. Contohnya, misalnya orang tua atau ibu dan bapak guru memberikan suatu nasihat atau pelajaran, kalian akan diberikan tugas buat kalian masing-masing. Mengobservasi, meneliti, menelaah mata pelajaran. Itu yang ibu bilang. Meneliti sedikit demi sedikit tentang pelajaran tersebut. Pada prinsipnya, sepanjang hidup manusia akan menghadapi perjuangan. Contoh, misalnya kalian ini kan sudah kelas 9. Kalian harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, sekolah kalian dan cita-cita kalian bisa berhasil. Betul. Dan untuk dapat melampaui setiap perjuangan perlu adanya semangat atau motivasi. Di sini ibu membuat ilustrasi. Rudy adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Rudy adalah harapan satu-satunya orang tua yang akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudy mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai beranjak remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan dalih kebebasan, dia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari dia nongkrong bersama teman-temannya. Kadang-kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian, ia terus bolos ke sekolah dan juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari, dia ditanya oleh guru pembimbing, "Kenapa tidak masuk sekolah?" Jawabnya sederhana sekali, yaitu malas. Nah, jadi kalian jangan malas belajar, jangan malas mandi, jangan malas melakukan kebaikan dengan baik. Memperhatikan cerita si Rudy, kalian perhatikan baik-baik ya di laptop kaliannya, anak-anakku sayang. Memperhatikan cerita si Rudy, timbul pertanyaan, kenapa Rudy malas? Jawab Rudy, malas karena pada dirinya tidak ada motivasi. Nah, hal seperti ini jangan kalian tiru. Jelas ya anak-anak ya? Mengapa tidak ada motivasi? Jawabnya Rudy adalah 1. Tidak punya tujuan hidup. Itu namanya tidak bagus. Tidak memahami keinginan orang tua. Contohnya tidak tujuan hidup itu putus asa, ya. Tidak mempunyai tujuan hidup itu putus asa. Itu jangan ditiru seperti itu. Tidak memahami keinginan orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya berhasil dalam cita-citanya. Setiap orang tua menginginkan anaknya mempunyai segalanya. Contohnya mempunyai uang banyak, karirnya bagus. Itu keinginan orang tua. Tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Tidak memahami dirinya. Jadi kita harus mengerti tentang diri kita masing-masing. Tidak memahami aturan di sekolah. Nah, di sekolah ini mempunyai aturan,
Misalnya kamu belajar dengan baik, datang ke sekolah tidak terlambat, tidak bermasalah, ya, tidak bertengkar, tidak tawuran, itu dan aturan-aturan sekolah itu harus kalian turuti dengan baik. Dari ilustrasi di atas dapat kita ketahui bahwa motivasi sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Bahwa motivasi ada yang berasal dari dalam diri dan ada berasal dari luar diri. Kita lihat lagi anak-anak ya, slide-nya ya. Motivasi yang berasal dari dalam diri antara lain adanya kemauan yang kuat, itu yang ibu bilang ya, kemauan harus yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, disertai doa. Jadi kita sebelum melangkah belajar, kita harus percaya diri dan berdoa kepada Tuhan, semoga apa yang kita inginkan pasti akan berhasil. Dan ibadahnya harus kuat. Jangan malas sembahyang, jangan malas pergi ke gereja, jangan malas berdoa. Jelas anak-anak ya? Untuk mendapatkan hadiah terbaik. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberikan hadiah yang terbaik, yang terindah buat kalian. Jadi harus semangat, punya motivasi, punya percaya diri. Motivasi dari luar antara lain untuk memenuhi harapan orang tua ingin mendapatkan hadiah. Jadi yang tadi ibu bilang, harapan orang tua itu sangat tinggi untuk melihat anaknya maju. Kalau anaknya tidak maju, orang tua akan sedih dan gagal dalam memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Ciri-ciri peserta didik yang mempunyai motivasi yang baik. Yuk kita lihat yuk. Tekun yang ibu lihat tadi, ulet, minatnya tinggi, mandiri, terus bertanggung jawab, terus senang memecahkan soal-soal latihan. Di sini tekun, kalian harus belajar dengan tekun, ya. Sudah itu ulet. Setiap ibu guru dan bapak guru memberikan soal, memberikan pelajaran, ya, kalian ulet. Setelah pulang sekolah kalian makan, ya, udah itu mengerjakan PR atau latihan-latihan yang diberikan bapak guru dari yang tadi pagi. Udah itu minat yang tinggi, belajar harus yang mempunyai minat yang tinggi. Mandiri, bukan mandi sendiri. Mandiri itu misalnya makan mandiri, ya. Terus belajar mandiri, istilahnya belajar sendiri, bisa ditemani oleh ayah ibu atau kakak, itu bisa ya. Seperti itu. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar adalah: 1. Setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Tadi yang ibu jelaskan, belajar itu harus punya niat dan tujuan yang baik atau yang jelas. Berdoa untuk keberhasilan, mempunyai rencana masa depan, mau menerima masukan orang lain, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya.
Oke. Kalian sudah mengerti kan slide yang Ibu berikan kepada kalian? Baik. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ibu lihat dari absen. Nomor 1 sampai nomor 5 itu kelompok 1. Dari 6 sampai 10 itu kelompok 2. 11 sampai 15 itu kelompok 3. 16 sampai 20 itu kelompok 5. Jelas ya anak-anak ya? Kalian bisa berkumpul masing-masing kelompok, dan masing-masing kelompok itu mempunyai ketua kelompok. Nanti ketua kelompok datang ke Ibu untuk Ibu berikan tentang kiat-kiat meningkatkan motivasi belajar. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Kalian diskusikan. Setelah diskusikan, kalian bikin kesimpulan dan bikin PowerPoint. Kenapa Ibu katakan demikian? Minggu depan kalau kalian maju ke depan, kalian akan menerangkan memakai slide atau pakai PowerPoint yang seperti Ibu buat tadi tentang layanan tersebut. Menjelaskan ya. Sekarang kalian kerjakan dulu. Ambil kertas serta bolpen kalian masing-masing dan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Tadi kan Ibu sudah memberikan kelompok, satu kelompok 5 orang. Nah, ini modulnya atau tugasnya. Kelompok 1 tentang kiat meningkatkan motivasi belajar selama pembelajaran daring. Bagaimana sih menurut kalian kelompok 1 tentang meningkatkan motivasi belajar? Kalian diskusikan, kalian simpulkan, dan kalian bikin PowerPoint. Kelompok 2 kalian bikin tentang bagaimana ilustrasi yang ada di slide. Ya, ilustrasi tentang kiat-kiat meningkatkan motivasi belajar. Paling banyak 5. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 yaitu tentang mengapa tidak ada motivasi kepada si Rudi atau kepada kalian. Mengapa tidak ada motivasi? Paling banyak 5. Ya, kalian kerjakan. Kelompok 4 apa sih ciri-ciri buat kalian yang tidak mempunyai motivasi? Apa sih ciri-ciri buat kalian yang mempunyai motivasi dan tidak mempunyai motivasi? Itu 5-5. Jadi yang mempunyai motivasi 5
5 jawabannya. Yang tidak mempunyai motivasi, ciri-cirinya ya, itu 5. Terus kelompok 5, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Itu kelompok 5. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Jelas ya anak-anak ya? Itu tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kalian diskusikan. Setelah itu kalian bikin PowerPoint. Setelah itu kalian bikin kesimpulan. Untuk minggu depan kalian bisa diskusi, dan nanti masing-masing kelompok akan memberikan pertanyaan dan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan masing-masing kelompok. Dan setelah itu kalian masukkan ke dalam GC. Nanti ibu akan membuat GCR kelas. Kalian bikin, tulis nama kelompok, ketua kelompok di dalam GCR tersebut, serta hasil-hasil dari layanan yang ibu berikan masing-masing kelompok tersebut. Jelas anak-anak? Mengerti? Misalnya ada orang yang tidak mengerjakan, kalian bisa kasih tahu kepada saya. Jelas? Baik. Kalau begitu, ibu akan memberikan kesimpulan bahwa motivasi belajar itu kita harus mempunyai semangat hidup, tekun, ulet, serta gigih dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kalian kerjakan dalam pelajaran pasti akan berhasil. Itulah kesimpulan layanan sore hari ini yang ibu berikan kepada kalian. Baik, di sini ibu akan memberikan angket buat kalian tentang penilaian hasil layanan bimbingan dan konseling tersebut. Angket itu kalian tulis, ambil bolpen sama kertas ya, hari, tanggal layanan, tulis misalnya hari Kamis, tanggal misalnya 14, layanannya apa, kiat meningkatkan motivasi belajar, dan masing-masing kelompok yang tadi ibu beri tugas ya. Kedua, jenis layanan tentang apa? Layanan informasi. Pemberian layanannya apa? Kalian tulis. Jelas ya? Nah, setelah itu kalian bisa pelan-pelan tulis ya. Tulislah atau isilah titik-titik di bawah ini dengan angket. Tadi kalian sudah menulis atau belum? Belum, pelan-pelan ya. Nah, angket itu ibu berikan kepada kalian. 1. Sudah? Budi sudah ambil kertas sama bolpen? Rani, Yaya, tadi sudah? Oke, tulis nomor 1 ya nak. Topik atau masalah apakah yang telah dibahas melalui layanan tersebut? Itu nomor 1. Topik atau masalah apa yang telah dibahas melalui layanan tersebut? Itu nomor 1. Nomor 2,
hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan tersebut? Itu nomor 2. Nomor 3, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut? Perasaan kalian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan tersebut? Perasaan kalian mengikuti layanan tersebut yaitu kalian isi ke dalam masing-masing kelompok ya, dan tulis nama kalian, kelas dan kelompok, dan masukkan ke dalam GCR. Keempat, sudah, saya ulang lagi ya, nomor 3 tadi. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut? Udah jelas ya? Nomor 4, hal-hal apakah yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut? Masing-masing kelompok menulis di angket tersebut. Ibu ulang lagi ya. Jadi penilaian hasil layanan pembimbingan dan konseling ini kalian tulis di GCR, ditulis dulu di GCR ya, serta hasil diskusi kalian. Pertama, hari, tanggal layanan. Kedua, jenis layanan. Ketiga, pemberi layanan. Terus ada istilah titik-titik di bawah ini dengan singkat. Topik atau masalah apakah yang telah dibahas melalui layanan tersebut? Itu nomor 1. Nomor 2, hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan tersebut? Sudah jelas? Oke. Ketiga, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut? Keempat, hal-hal apakah yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut? Oke, kalian sudah pahamkah tentang layanan yang Ibu berikan kepada kalian? Tentang kiat meningkatkan motivasi belajar. Setelah itu, kalian isi angket yang Ibu berikan, tulis nama, tanggal, dan hari. Setelah itu kalian tulis nama kelompok masing-masing dan masukkan ke GCR yang Ibu berikan. Nanti Ibu lihat, Ibu baca, nanti akan buat kalian diskusikan untuk minggu depan. Kelompok 1 maju, kelompok yang lain bertanya. Jelas ya anak-anak ya? Sekian dulu pada hari ini layanan yang Ibu berikan kepada kalian. Jangan lupa pesan Ibu 3M, cuci tangan, pakai masker, dan kerumun. Jangan berkerumun. Nah, demikian layanan hari ini. Sebelum kita selesaikan layanan tersebut, kita berdoa lagi supaya kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kepintaran, dan dijauhilah mara bahaya. Jelas anak-anak ya? Nah, kali ini Ibu yang pimpin doa. Kita berdoa bersama-sama. Tunduk kepala ya anak-anak ya. Berdoa dimulai.
selesai. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Terima kasih. Dadah.